Kerangka pikir dari bangkitnya kesadaran Flat Earth adalah sadar ada kebohongan, kemudian berusaha mencari kebenaran. Jadi, mulainya dari kesadaran adanya kebohongan dulu, bukan tiba-tiba ngarang teori baru. Ini adalah logical framework yang sangat penting, yang paling sering disalahpahami. Sadar ada kebohongan dulu, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Mencari, bukan mengklaim kebenaran. Ini sangat berbeda. Yang mengklaim kebenaran itu adalah NASA yang dibayar dari anggaran negara. Flat Earth mengklaim kebohongan NASA. Setelah itu, baru berusaha mencari kebenaran. Partisipasi aktif masyarakat, tak ada yang membiayai. Analoginya begini, Anda mengetahui ada tindak kejahatan atau penipuan. Anda harus laporkan itu. Jika Anda tidak laporkan, dalam dunia internasional disebut obstruction of justice. Di Indonesia, diatur dalam KUH Pidana pasal 165, disebut sebagai pemufakatan jahat, conspiracy of silence. Kewajiban Anda untuk lapor kejahatan atau penipuan tidak berarti Anda harus berikan solusi mengganti kerugian sehingga sang korban merasa puas. Orang yang laporkan kejahatan atau penipuan malah disalahkan karena tidak bisa kasih solusi ganti rugi yang memuaskan sang korban. Itu adalah logika yang terbalik. Jadi, kebohongannya dulu yang harus dipahami dan diyakini betul, baru kemudian berusaha mencari kebenaran, bukan kewajiban. Apalagi kewajiban untuk memuaskan pertanyaan orang yang tidak percaya bahwa ia telah dibohongi. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan orang bahwa dirinya telah ditipu. Kita adalah rakyat, bukan institusi yang dibayar 256 triliun rupiah per tahun untuk melakukan riset seperti NASA. Kita adalah rakyat yang membongkar kebohongan, bukan saintis seperti Darwin yang mengajukan teori evolusi dan harus memuaskan pertanyaan tiap orang. Itu adalah logika yang keliru. Jangan berharap semua orang akan percaya. Sasarannya memang bukan meyakinkan 90% penduduk dunia tentang teori Flat Earth. Orang-orang yang masih percaya pada elit global, ya sudah, tak perlu diyakinkan. Itu hak mereka. Dan sasarannya memang bukan orang-orang seperti mereka. Banyak orang salah paham tentang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Sudah banyak bukti berupa foto-foto bumi, kok hari ini masih ada yang percaya bumi datar? Pertanyaan yang wajar, mengingat kebanyakan orang tak bisa membedakan antara foto dengan CGI alias gambar rekayasa komputer. Dan gambar rekayasa komputer buatan NASA itu adalah bohong. Mari kita buktikan. Silakan Anda search foto bumi bola yang katanya diambil oleh NASA dari Apollo 15 tahun 1971. Ini adalah salah satu dari foto bumi yang pertama kali dipotret dari luar angkasa, diambil dari web resmi NASA. Coba Anda download fotonya, masukkan dalam Photoshop. Lakukan hal yang sangat sederhana. Adjust kontras dan brightness-nya. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightness-nya. Wow, coba Anda menilai sendiri. Ini foto apa rekayasa komputer? Kok ada croppingnya? Ambil foto lain lagi. Bumi yang katanya dipotret dari Apollo 16 tahun 1972. Lakukan hal yang sama, sangat sederhana. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightness-nya. Wow, ini kan cropping. Jadi ini foto atau gambar? Silakan Anda menilai sendiri. Lihat, bentuk bolanya saja beda-beda. Ini foto saintifik, fakta. Untuk sebuah institusi dengan budget 256 triliun rupiah per tahun, NASA sangat ceroboh, korup. Lantas mungkin ada yang mengatakan, jika bumi ini datar, mana foto aslinya? Inilah logika yang terbalik. Sama juga kita memberitahu orang, hati-hati loh, itu emasnya palsu. Lantas orangnya marah dan bertanya balik, kalau ini palsu, mana emas asli saya? Sama dengan bantahan tadi, jika foto bumi NASA bohong, mana bukti foto bumi datar? Inilah logika yang terbalik. Yang dikasih budget 256 triliun rupiah itu siapa? Kita atau NASA? Dikasih tahu emasnya palsu, malah marah minta emas yang asli. Yang seperti itu tak perlu diladeni. Contoh lain lagi, ISS yang disiarkan secara live 24 jam oleh NASA. Banyak yang mengatakan bahwa Flat Earth bodoh, tidak tahu ada tayangan ISS 24 jam. Mari kita lihat tayangannya. Jangan heran jika 90% orang percaya bahwa tayangan itu asli. Untuk tahu ada kebohongan, setidaknya ada dua hal yang diperlukan. Satu, otak intel, semacam detektif atau mendeteksi dan menganalisa. Tidak semua orang punya kualitas itu. Kebanyakan maunya serba jelas. Kalau NASA bohong, harus ada statement dari NASA bahwa mereka berbohong. Kalau ada pencuri, pencurinya harus ngaku. Ya nggak bakal ada penjahat yang tertangkap. Syarat kedua,
open mind dan independen. Seperti orang mau meditasi, berdoa, atau sholat. Harus bisa mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya sudah anti, gajah di pelupuk mata juga nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita perhatikan video yang katanya dibuat oleh astronot ISS ini. Gunakan otak Intel dan detektif Anda. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ketinggiannya. Di ketinggian berapa ISS itu? Katanya 400 km. Oke, kita lihat ada lengkungan bumi bola di situ. Katanya 12.742 km. Coba Anda bagi. Artinya, ketinggian ISS itu hanya 3,1%. Coba kita simulasi. Ini lengkungan buminya. Berarti lingkaran buminya segini. Kalau itu diameternya 12.742 km, 3,1% atau 400 km, skalanya segini. Ini presisi dengan menggunakan komputer. Mana mungkin bisa lihat lengkungan bumi seperti itu? The space station is right about there. Oh, okay, that close. Wow. We're not good at this game. Atau kita sederhanakan lagi. Misalnya pinggang Anda 30 cm, dipotret dari jarak 3,1%-nya. Dipotret tak sampai 1 cm dari pinggang Anda. Mana bisa melihat lingkungan pinggang? Jadi, dari ketinggian 400 km, tak mungkin ada lengkungan bumi seperti itu. Bohong nomor 1. Kedua, berapa kecepatan ISS? Lihat saja tulisan di bawahnya, 17.000 mile per hour atau 28.000 km per jam, 22,8 kali kecepatan suara. Anda percaya parabola rapuh itu bisa tahan bergerak dengan 23 kali kecepatan suara? Kalau panel-panel rapuh itu bisa tahan 23 kali kecepatan suara, buat apa pesawat yang cuma 3 kali kecepatan suara ini didesain begitu kokoh dan aerodinamis? Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ketiga, berapa suhu udaranya? Coba Anda buka situs Atmospheric Sciences. Di situ ada daftar suhu pada ketinggian atmosfer. Mereka mempelajari ini sejak tahun 1958. Van Allen Belt, mungkin Anda pernah dengar. Kita gunakan data yang dibuat dan diakui oleh kalangan saintis sendiri. Anda lihat, pada ketinggian 400 km, suhunya 1600 derajat Celcius. Seberapa panas itu? Silakan Anda cek. Itu adalah suhu blast furnace, tungku untuk meleburkan logam. Dari bahan apa ISS itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Gunakan akal sehat. Pilihan ada pada diri Anda. Anda percaya astronot itu berada pada suhu yang mampu meleburkan logam dan santai mengambang pada 23 kali kecepatan suara? Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini. Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya real-time satellites. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini, animasi yang dibuat oleh Institute Aerospace di Universitas Braunschweig. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 kali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk meluberkan batu baja dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS? Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata. Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1998. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Karena misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon. Here's like a perfect example of them landing on the moon. I mean, it's proof right there. This is an official NASA photo of the first Apollo 11 lunar module landing on the moon. I mean, it's right there. This is the proof, man. It's the picture's right there. It's landing on the moon. But the only problem I have with this picture is that it's taken from the moon. I don't know what the big deal was with being the first guy on the moon. It seems the camera crew was already there. The fucking tripod. Camera A, B, C. This is an amazing monumental sort of feat of space exploration. This is the Galileo satellite. Full authentic NASA imagery of the Galileo satellite. Must have cost like $1 trillion for this fucking operation. Very expensive. This is the Galileo satellite. They never knew it would go that far and reach Jupiter.
You know, they didn't know. It's the first time anything goes that far. It managed to get there. There's Jupiter. There's one of its moons. I mean, it's clearly lining up to take some really good photos of Jupiter. Immediately followed by a camera satellite. Perfectly composing the whole shot out in outer space. Amazing, eh? What the cameras could do when they fly. I guess this is a photo of the Hubble telescope taking a picture of itself. Unbelievable. Unbelievable. That's an authentic photo of the Hubble telescope out there doing its job. Isn't that amazing how they could take a photo of the thing taking photos? Out in outer space. Unbelievable. You know, they never crossed Antarctica, but let's go to the moon and take pictures of shit out in space. That's fucking unbelievable. You know, the instruments won't work in Antarctica. It's too fucking cold, but hey, let's go somewhere where we don't know the instruments will work. That's unbelievable. I can't, it just boggles my mind how they do this stuff. All right, next one. Solar powered, by the way. Solar powered. Look at that. Environmental. Environmental in outer space. Inilah latar belakang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Kembali pada logical framework tadi. Karena sadar ada kebohongan, maka mulai mempelajari soal Flat Earth. Mempelajari sebagai partisipasi aktif masyarakat, bukan institusi yang dikasih dana dan harus memuaskan semua pertanyaan orang awam. Hampir semua orang mengira bahwa GPS pada Google Maps dan My Location itu terhubung langsung dengan satelit. Bahkan banyak yang berpikir internet itu langsung terhubung dengan satelit. Mari kita deteksi. Jaringan internet dan komunikasi dunia terhubung lewat fiber optic. Fiber optic dikenal sebagai penghantar media telekomunikasi yang paling handal. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini jaringan fiber optic di seluruh dunia. Dan ini jaringan fiber optic di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata. Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS. Ini data jumlah BTS di Indonesia. Investasinya sangat besar. Dan ini juga barang yang nyata. Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara Telkom BTS, bukan lewat satelit. Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin bisa mengantar Gojek ke ganggang sempit, sementara pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang. Untuk daerah-daerah yang tidak ada menara BTS, dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice. Memantulkan sinyal ke atmosfer, dipantulkan kembali oleh atmosfer, tiba di lokasi yang dituju. Bisa sampai 320 km. Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung. Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan. Sinyalnya aman, tak bisa disadap. Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice, tropospheric scattering, bahasa teknisnya. Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo. Mereka tak bisa beli pesawat terbang, apalagi satelit. Apa yang mereka lakukan? White Alice, no problem. Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System. Manusia sudah mengalami 2 kali perang dunia, terbang melintasi benua tanpa satelit. Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor, tahu persis titik koordinatnya di mana, bisa dilacak dengan radar, padahal tahun 1945 tak ada satelit. Gunakan nalar Anda. Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube. Anda akan melihat sendiri video militer orisinil yang dibuat pada akhir tahun 1960-an tentang bagaimana network di seluruh dunia dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama. Juga, Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan menggunakan Omega Navigation System. Tak ada hubungannya dengan satelit. Gunakan nalar Anda. Google Maps di darat bisa mengantar tukang Gojek ke ganggang sempit karena menggunakan menara-menara BTS di darat. Sementara, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu, pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun butuh waktu berhari-hari sebelum akhirnya ketemu serpihan-serpihannya. Blank spot. Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu. Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an sebelum maraknya bisnis satelit. Jika tidak ada satelit, bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak zaman Babilonia, orang sudah bisa memprediksi cuaca. Di luar itu, NASA menggunakan balon cuaca, weather balloons. Klip ini diambil dari web resmi NASA. Coba Anda ketik NASA weather balloons di Google Image. Buat apa kirim weather balloons begitu banyak jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya, 1.
ada jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh dunia, baik lewat laut maupun darat. 2. Ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat. 3. Ada teknologi wireless yang bisa panturkan sinyal ke atmosfer tanpa satelit. 4. Ada weather balloons yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca. 5. Ada Omega Navigation System, pengembangan dari LORAN, Long Range Navigation, yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara dengan desain yang rapuh tanpa rontok. Satelit yang mampu menahan suhu pelungaran besi baja. 13.000 satelit tanpa pilot, tak pernah tabrakan, dan tak pernah bisa dilihat, baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop. Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2, Bisnis Triliun Dolar. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia? Saya agak heran, kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli Palapa sejak tahun 1976. Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit di angkasa. Semuanya beli, bukan bikin. Mereka semuanya ikut sistem. Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator pasti untung. Hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Kita semua sebagai end user. Karena semua biaya dibebankan pada pengguna. Inilah kehebatan sistem yang zalim, menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Mari kita bedah bisnis satelit ini. Omsetnya 4.200.000 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk beli Bank Indonesia 2 buah tanpa utang. Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun. Plus biaya operasional, bunga bank, pajak, dan keuntungan, anggap saja 40%. Si provider harus cari income minimal 700 miliar rupiah per tahun. Dibagi 12 bulan, berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan. Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja, bebankan pada konsumen. Jadi, Andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu. Jumlah yang sangat besar jika ditanggung sendirian. Tapi Anda tidak menanggungnya sendirian. Taruhlah ada 10 juta pelanggan operator telekomunikasi. Dibagi saja 58,3 miliar rupiah dengan 10 juta orang. Satu orang menanggung beban 5.830 rupiah per bulan. Tidak berasa bukan? Padahal uang 58,3 miliar rupiah per bulan jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing, negeri ini akan bertambah makmur. Tapi saat ini itu hanya mimpi. Uang 4.200.000 triliun rupiah per tahun hasil bisnis satelit di seluruh dunia masuk ke kantong elit global yang sudah kaya raya. Biaya telekomunikasi harusnya tidak semahal ini. Anda bisa video call lewat Skype ke Amerika berjam-jam tiap hari tanpa pulsa. Anda bisa kirim message lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain tanpa pulsa. Modalnya hanya sambungan internet. Dan sebenarnya, Anda bisa video call lewat wireless bahkan tanpa sambungan internet. Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan? Banyak yang bertanya, bagaimana dengan roket-roket yang diluncurkan NASA? Bukankah ada lembaga yang saat ini sudah bisa bikin roket? Kalau roketnya sih jelas nyata. Orang malah sudah bikin roket sejak abad pertengahan. Duluan bikin roket daripada bikin mobil. Sebab kebanyakan roket, termasuk roket satelit, tak ada awaknya. Roket memang dikirim, ada kontraktornya. Proyek, budget 256 triliun per tahun. Pasti bisa beli roket beneran. Dan pasti banyak kontraktor yang ingin memasok roket. Roketnya memang diluncurkan. Tapi setelah terbang vertikal, tak berapa lama kemudian melenceng jadi horizontal. Coba Anda perhatikan semua peluncuran roket. Saya ulangi, semua peluncuran roket. Pasti melenceng. Tak ada yang terus vertikal menembus langit. Dan kalau diperhatikan, mulai melencengnya itu tidak terlalu jauh. Masih kelihatan jelas. Artinya, atap yang dihindari oleh roket itu pendek. Atap yang bisa memantulkan sinyal wireless. Atap yang tak mempan di bom nuklir selama 4 tahun. Lantas orang bertanya lagi, di mana jatuhnya roket-roket itu? Ya, 2/3 permukaan bumi adalah laut. Kapal Titanic yang ukurannya besar luar biasa dan terbuat dari baja pilihan butuh waktu 90 tahun baru ditemukan bangkainya. Apalagi roket yang diledakkan duluan sebelum jatuh, sudah pasti tak bisa dilacak. Jangankan roket satelit tak berawak, pesawat Malaysia MH370 yang berpenumpang 239 orang pun
Sampai sekarang tidak ketahuan jatuhnya di mana. Coba Anda perhatikan, di mana umumnya tempat peluncuran roket itu? Yang paling terkenal Cape Canaveral, tempat Apollo diluncurkan dan tempat satelit Palapa dulu diluncurkan. Coba Anda cari di Google Maps, di mana lokasi Cape Canaveral. Sudah pasti di dekat laut. Memang tak mudah buat kebanyakan orang awam untuk memahami berbagai kebohongan elit global. Sebab kebanyakan orang fokus pada sekolah, cari kerja, cari uang untuk bayar tagihan-tagihan, beli rumah, beli mobil, cari uang tambahan supaya bisa nabung buat anak cucu. Itulah arti kehidupan dan kemerdekaan buat sebagian besar orang. Dan sikap ignorant atau masa bodoh seperti itu yang membuat elit global merajalela dalam 250 tahun terakhir tanpa disadari oleh banyak orang. Mereka sudah kaya, tak perlu kerja, tak perlu nabung, tinggal tidur saja, tabungan nambah sendiri. Pekerjaan dan kesenangan mereka adalah mewujudkan cita-cita dominasi global, menjadi Tuhan di dunia, dan umat manusia lain adalah budak-budaknya. Global slavery. Jangankan satelit di angkasa, duit dolar di dompet Anda pun mereka bisa kibuli. Mari kita buktikan bahwa kenyataan di lapangan tak seperti yang diajarkan di sekolah. Uang dolar yang dituhankan banyak orang itu sebenarnya tak ada nilainya, tidak di-backup dengan emas. Dan mari kita buktikan pula bahwa bukan cuma NASA yang biasa berbohong, tapi Bank Sentral Amerika pun adalah pembohong. Coba Anda buka situs CIAWorldFactbook.com. Lihat cadangan devisa Amerika. Tulisannya cadangan emas dan devisa 130,1 miliar dolar. Tidak disebut berapa emasnya dan berapa devisanya. Oke, kita cari sumber lain lagi. Fed. Data dirilis bulan Juli 2016. Angka yang disebut oleh CIA World Factbook adalah ini. 2014 130,1 miliar dolar. Juli 2016 ini 120,2 miliar dolar. Anda lihat, emasnya 11 miliar dolar. Uang yang beredar 1,4 triliun dolar. Jadi emasnya hanya 0,8% saja. Jelas saja bisa cetak uang sebanyak-banyaknya, beli segala kemewahan, materialisme menggantikan agama. Kebohongan Fed tentang emas itu belum yang terburuk. Coba Anda lihat keterangan di bawahnya. Cadangan emas 11 miliar dolar itu dengan asumsi harga emas 42,22 dolar per ons. Coba Anda lihat berapa harga emas sekarang. Wow, emas seharga 1.335 dolar per ons. Dianggap cuma 42 dolar per ons. Cuma 3,2% nilai yang dilaporkan. Yang 96,8% disembunyikan nilainya. Ini adalah skandal. Mereka bisa melakukan semua itu karena mereka tahu berapa orang yang mau melakukan riset sederhana seperti yang kita lakukan tadi untuk tahu bahwa mereka berbohong. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. Buat apa bohong? Karena emas-emas itu adalah milik Bank Sentral Swasta Federal Reserve hasil menjara emas rakyat tahun 1933. Mereka tak mau rakyat Amerika tahu nilai emas yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mereka patok harga emas cuma 42 dolar dan menyembunyikan 96,8% nilai yang sebenarnya. Masih percaya pada Fed, NASA, IMF, PBB? Itu di Amerika. Coba Anda buka laporan keuangan BI. Jumlah uang dalam peredaran 586,7 triliun. Cadangan emas 36,7 triliun. Hanya 6,9%-nya saja. Jika mata uang anjlok, rupiah terpuruk, makin hancurlah nilai uang yang 586 triliun rupiah itu. Bagaimana cara membuat rupiah terpuruk? Gampang. Fed cetak duit yang banyak. Contohnya bailouts kemarin. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? No. Dengan dolar yang banyak, elit global invest di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Lempar pancing. Setelah itu, tarik pancingnya. Ketatkan likuiditas. Bikin stimulus di Amerika. Itu dolar balik semua ke Amerika. Akibatnya, negara-negara kekurangan dolar. Harga dolar jadi tinggi lagi. Rupiah kita makin anjlok. Gampang kan? Inilah sistem yang zolim. Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan pejabat bank, jangan salahkan ekonom. Semua hanya ikut sistem. Sasaran kita adalah sistemnya, elit global.